Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-Habib Usman Batawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada pelajaran Allah wajib bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Wujud, hidam, baqa, mukhalafah. Mukhalafah ini adalah sifat yang wajib bagi Allah yang keempat. Maksud wajib ada mau kadada, jadi pasti ada, yaitu bersifat mukhalafah lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maksud bersalahan kada sama. Maksud kada sama, kada ada sasamaannya dengan diperumpamakan dengan apapun. Maka seluruh yang terlintas dalam pikiran makhluk, seluruh makhluk berpikir, memikirkan Tuhan itu nang kaini kah. Maka seluruh kesimpulan pemikiran makhluk itu dari mulai wahini sampai kena kiamat lain kayak itu. Apapun yang terlintas dalam hati, dalam pikiran, maka Allah kada kayak itu. Kenapa? Karena Allah kada ada sasamaannya. Nah, kada ada sasamaannya ini bahasa Arabnya mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah bersifat mukhalafah, ada sama dengan makhluk. Nah, apa dalil Allah kada sama dengan makhluk? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu. Jadi kada ada sesamaannya. Para ulama pun memudahkan bagi kita supaya mudah cara menyimpulkan. Bintangan apa saja kada samanya Allah dengan makhluk. Bintangan 3 perkara. Pertama, zat Allah kada sama dengan zatnya makhluk. Kalau zatnya makhluk ini ada daging, tulang, darah, urat, kulit, Allah kada kayak itu. Zatnya makhluk berbentuk imbah nintu pulang, bertempat, berarah, Allah kada kayak itu. Zatnya makhluk ini berwarna-warna, ada sifat-sifat warna imbah nintu pulang, bentuknya bisa bulat, bisa panjang, Allah kada kayak itu. Nah, maka seluruh sifat-sifat makhluk seperti warna, benda, berbentuk, imbah itu bertempat, berarah. Arti berarah nintu di mana sidin tadi ya? Di hulu. Nah, ada arah ngarannya. Di mana sidin tadi ya? Di belakang rumah. Nah, ada tempat, ada arah. Nah, Allah pun kada kaya itu. Nah, karena semuanya itu sifat-sifat makhluk, mustahil Allah sama dengan makhluk. Dalil Al-Qur'annya laisa kamislihi syai'un. Dalil akalnya, kita disuruh berpikir supaya dalil Al-Quran ini sesuai lawan akal kita. Nah, akal kita pun asal akal yang gigilaan ya, kalau akal yang normal ini. Nah, coba kita pikirkan. Misalnya bibi pancuk, maulah pancuk. Ya kalau bibi pancuk, maulah pancuk. Pancuk ulahan bibi, bibi maulah pancuk. Ulangi lagi nah. Pancuk ulahan bibi, bibi maulah pancuk. Samakah pancuk lawan bibi? Ada sama ya Allah. Ada boleh kita memadahkan bibi itu ya pencuk, pencuk itu ya bibi. Belain kada sama. Kenapa kada sama? Memang yang maulah pencuk bibi, sedangkan pencuk diulah oleh bibi. Nah, maka mustahil yang maulah sama dengan ulahannya. Sedangkan seluruh alam semesta ini ulahan Allah. Dan ada tempatnya, ada bentuknya, ada warnanya. Sebelum ada semua itu, Allah sudah ada. Dan makhluk ini bertempat, berarah, berwaktu. Sebelum ada tempat, arah, dan waktu, Allah sudah ada. Nah, jadi kadakawa Allah itu disamakan dengan makhluk. Mustahil Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Akal kita yang normal kada menerima apabila nang kaya pancuk tadi dipadahkan bibi. Sama aja. Pancuk ya bibi aja. Hati dulu.
bibit bunga sepancok Pak. Paling rasanya yang nyaman, padas-padas. Nah maka itu satu dulu kesimpulan kita. Yang kedua, pintangan mana Allah kada samanya dengan makhluk? Pintangan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini qadim, sedangkan sifat-sifat makhluk baharu. Maksud qadim ada dengan sendirinya, kada didahului oleh tiada. Misalnya Allah nintu melihat, sidin melihat dengan sendirinya. Kalau makhluk ini melihat juga, tapi melihat didahului asalnya kada melihat. Satu makhluk. Misalnya Allah ini berkuasa, itu sifat. Nah, sifat berkuasaan ini qadim bagi Allah, ada dengan sendirinya. Sedangkan sifat-sifat makhluk berkuasaan ini hanyar. Paham misalnya, paham benar kita nih lawan urusan hitungan tambahan kalian, ya kalau. Tapi waktu 50 tahun yang lalu, umur pian sekarang misalnya 55. Nah, 50 tahun yang lalu pian umur 5 tahun, belum paham lagi kalian tambahan hitungan itu. Berarti pahamnya itu hanyar, didahului oleh kadada. Sedangkan pahamnya Allah, ilmunya Allah ada dengan sendirinya, kada didahului dengan tiada. Nah, dua sudah. Jadi wajib kada boleh kita menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah, karena berbeda. Sifat makhluk diadakan, dijadikan, baru sifat Allah qadim, ada dengan sendirinya. Dua sudah. Yang ketiga, pintangan mana Allah kada sama dengan makhluk? Pintangan perbuatan. Kalaunya perbuatan Allah pasti jadi. Bila Allah bakal hendak bagawi, pasti ada hasilnya. Sidin hendak napa? Maulah, hendak maulah langit, ada langit. Maulah bumi, ada bumi. Nah, kalaunya perbuatan makhluk kada memberi bakas, kada menghasilkan. Nah, di situ perbedaannya. Seandainya makhluk bagagawi ada hasil, itu hasil itu pertolongan Allah aja. Jadi mahadangi orang dulu menolongi. Bila orang mau menolongi hanya hasil. Bila orang kada mau menolongi kada ada hasil. Itu makhluk. Jadi Allah ada gawian, makhluk pun ada gawian. Tapi gawian Allah pasti jadi memberi bekas. Gawian makhluk kada memberi bekas, menunggu orang dulu. Nah, tiga perkara ini lah, bahwa Allah kada ada sasamaannya, kada kawat dipikir-pikirakan, kada kawat dibanding-bandingakan. Maka apapun yang terlintas oleh hati kita, maka itu bukan Allah Ta'ala selama-lamanya. Karena akal kita memang sudah diformat, sudah diatur, kada kawa, kada sanggup memikirkan kayak apa zat Allah, apalagi panca indera kita. Nah, maka seluruh akal dan panca indera makhluk ada yang tahunya kayak apa zat Allah, kecuali Allah itu sendiri. Maka hasil dari etikat seperti ini timbul dua pertanyaan yang selamanya terlarang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kada boleh dua pertanyaan itu dipertanyakan. Kayak apa zat Allah? Atau kada boleh? Kayak apa zat Allah itu? Nah, kada boleh. Karena kayak apa itu ditujukan kepada makhluk. Kayak apa tadi bentuknya aja. Pada tadi bulat kelonjong kan makhluk. Satu, kada boleh kayak apa itu ditujukan kepada zat Allah. Yang kedua, hasil dari etikat bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, kada boleh juga pertanyaan di mana Allah? Di mana Allah? Kada boleh. Di mana itu ditujukan kepada makhluk. Di mana Cia Inor tadi aja? Tuh di belakang rumah. Nah, wajar. Jadi kayak apa zat Allah terlarang dalam akidah Ahlussunnah dipertanyakan. Karena itu bisa menjerumuskan kepada akidah yang kada bujur. Kalau kita belum belajar Allah bersifat mukhalafah, bisa kita tersesat. Lalu berpikir, jangan-jangan Allah itu singot sekolah aja. Nah, ya Allah, jadi kada boleh itu dituju. Atau misalnya jangan-jangan Allah itu misalnya bersembunyi di aras, kada boleh juga itu. Karena setiap sesuatu yang bertempat ada yang menempati. Dan setiap yang menempati
identik berbentuk, dan berbentuk itu sifat makhluk. Maka Allah maha suci dari sifat-sifat makhluk. Nah, dua tadi yang jangan dipertanyakan. Kayak apa zat Allah? Haram hukumnya dipertanyakan. Kayak apa? Di mana Allah? Jangan juga dipertanyakan kayak itu. Kedua pertanyaan ini untuk makhluk. Kenapa aja? Karena sebelum ada tempat jawaban bagi di mana Allah, dan sebelum ada bentuk ruang jawaban kayak apa Allah, itu seluruhnya sebelum ada itu Allah sudah ada. Allah sudah ada. Nah, ternyata mengaras masih misalnya si Acil Honor ini mengaras di mana Tuhan ya? Betakun masih, padahal sepakat seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah pertanyaan itu pertanyaan terlarang. Mun di mana Acil Ijah ada itu di belakang di dapur. Kalau di mana Tuhan, jangan. Nah, maka jawaban bagi orang yang mengarah hanya satu. Di mana Allah? Kita jawab Allah bukan di dalam, bukan di luar. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah ada di muka, Allah ada di belakang. Allah ada di sebelah kanan, ada juga di sebelah kiri. Lalu di mana? Ada yang tahunya kecuali hanya Allah itu sendiri. Mau ulang-ulang isu pertanyaan yang sama, di mana Tuhan? Jawab juga dengan jawaban yang sama. Sekalinya bertakun pulang, jawab juga dengan pertanyaan yang sama sampai ila yaumil qiyamah. Pertanyaan orang mantap, lebih mantap lagi jawaban kita. Di mana Tuhan? Di pinggir kada, di tengah kada, di muka kada, di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di luar kada, di dalam kada. Siapa kata takon sepanjang masa? Jawabannya nang kayak itu. Kayak apa zat Allah? Ada yang tahunya kecuali, ada yang tahu hakikat zat Allah kecuali Allah itu sendiri. Nah, orang bertanya dengan mantap, kita menjawab lebih mantap. Kenapa jawaban kita nang lebih mantap daripada pertanyaan orang tadi? Karena kita sudah pinando lawan Allah. Apa yang kita pinandui? Sifat Allah, yaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah sudah kita kenal, sidin bersifat mukhalafah lil hawadis. Maksud apa garang lihat mukhalafah itu? Allah kada ada sesamaannya. Kada ada sesamaannya. Nah, maka di sini dipadahkan. Mun kita yakin Allah kada ada sesamaannya, maka patut bagi mukmin mu'taqid, kita sudah beriman bahwa Allah itu kada ada sesamaannya, yakin. Maka adabnya bahwa ia banyak memberi tasbih kepada Allah Ta'ala juga adanya. Maksud memberi tasbih ini, kalau diucapkan kamu itu subhanallah. Kalau di pemahaman makna subhanallah, kita memadahkan, mensucikan Allah dari yang kada layak bagi sidin. Allah itu kada layak seperti makhluk. Allah kada layak seperti makhluk. Makhluk bertempat, Allah kada. Makhluk berarah, berjihad, Allah kada. Makhluk berbentuk, Allah kada. Makhluk berwarna, Allah kada. Makhluk berjuzu-juzu, Allah kada. Kenapa? Karena semua itu ciptaan Allah. Juzu-juzu, tempat, arah, semua itu ciptaan Allah. Mustahil pancuk dipadahkan cinonor. Nah, jelas saya lah. Mustahil pancuk dipadahkan cinonor. Paman pintol. Pintol olahan paman. Paman maulah pintol. Lalu paman, oh pintol aja kita. Mangiau sidin pintol. Masih maklum sidin. Oh jasidin mungkin hendak menukar mengawai ya, kalau sekali berhadapan sidin kita sambat, oh pintol ya gitu. Siapa pintol? Pian. Sarik sidin. Ya sidin, apa aku disambat pintol? Pintol itu olahan kok. Nah sama nang kayak itu. Hati-hati benar dengan ajaran-ajaran yang sesat. Mana Allah? Ya. Ujar si murid bertanya kepada sang guru. Jadi ujar gurunya, bagi taraya sedikit duduk gurunya. Tadi Allahnya di sini aja. Pahamlah, ini yang termasuk pelajaran sesat, hati-hati. Banyaknya kada sedikit. Allah kada bertempat, kada berbentuk, kada berwarna.
Nah maka di sini dipahami dua. Jar kita ada paparapak Allah nang kaya itu. Ada paparapak tuh bahasa Banjar emang lah. Coba bisa ada paham nih ada paparapak nih. Maksudnya ada mirip-miripnya. Ada dalam kaya itu pang Tuhan. Asa mustahil nang kaya itu. Ada paparapak nang kaya itu. Nah, itulah pemahaman subhanallah. Subhanallah dah kita maha suci Allah ada layak disamakan dengan makhluk. Nah, maka penting di sini diketahui dua macam. Pertama, Allah setelah kita paham itu lalu penting kita ketahui bahwa Allah ini punya wujud dua. Nah, minum dulu. Ini bila paham yang dua ini kayak apa aja ajaran yang sesat-sesat mantol lawan pian. Di Allah itu punya wujud dua. Pertama wujud uluhiyah. Yang kedua wujud rububiyah. Wujud uluhiyah itu adalah wujud yang laisa kamislihi syai'un. Wujud yang kadada sasamaannya, wujud yang bersifat mukhalafah lil hawadis. Yang kadada yang tahu kecuali hanya Allah itu sendiri. Yang wujud uluhiyah itu bersifat 20 sifat. Pertama. Yang kedua, Allah itu berisi wujud rububiyah atau mamlukiyah atau marbubiyah, yaitu alam semesta. Alam semesta yang selain dari Allah Ta'ala itu wujud milik Allah. Wujud milik Allah. Jadi Allah berisi wujud dua. Pertama wujud sidin yang mukhalafah lil hawadis. Yang kedua wujud milik sidin. Apa itu? Alam semesta. Termasuk bagian dari alam semesta ya kita. Maka alam semesta ini kita halusi aja sudah kita. Kita ini kada pernah, maksud kada pernah ini selalu selamanya wujud kita ini tetap miliknya Allah. Kita ini akan bisa wujud selalu dan selamanya badalawasan tetap milik Allah. Maka disebutlah kita ini wujud milik Allah. Termasuk seluruh alam semesta ini. Orang-orang yang asik disingkatnya aku wujud Allah aja. Nah maksudnya aku wujud milik Allah. Itu maksudnya. Jadi ada sesuatu panggalan-panggalan kata yang dibuang. Allah bisi wujud dua. Oh, hadang dulu. Pertama, wujud sidin yang laisa kamitslihi syai'un. Kedua, wujud milik sidin. Maka sebenarnya seluruh alam semesta termasuk diri kita kada pernah berisi. Yang wujud itu kita milik Allah. Maka wujud kita wujud milik bagi Allah. Salawasan kayak itu. Dari ujung rambut sampai ujung batis, siapa yang menyediakan? Allah. Kenapa? Asalnya kadada. Nah maka kayak itu juga langit, bumi, bulan, bintang, seluruhnya wujud milik Allah. Maka bila kita hendak bertafakur melihat sesuatu jar kita Allah. Nah, pemahamannya apa? Jar kita wujud milik Allah. Melihat lampu benyala Allah, kita wujud milik Allah. Karena kada mungkin inya lampu itu menyala dengan sendirinya. Pasti ada yang menyetil, yang maha ragu. Ada bergerak berdiam sesuatu. Apakah sesuatu itu? Pasti ada. Bilanya bergerak berdiam itu kan sifat. Pasti ada bendanya dulu. Benda itu ya wujud. Nah wujud ini apapun itu bila bergerak berdiam disebut wujud milik Allah. Maka orang-orang yang asik itu jangan juga disalahkan. Kita takuni dulu apa penjelasannya. Maksudnya kayak tadi melihat sidin, anak sidin bermainan mobil-mobilan, ujar sidin Allah, udah melihat anak sidin. Kita kada paham sidin cuma anak sidin Allah aja. Padahal kada kayak itu maksudnya wujud milik Allah. Nah itu maksudnya. Jelas saya lah.
Nah, lalu orang yang asik memadahkan bahwa bila melihat sesuatu Allah, melihat sesuatu Allah. Ini orang yang asik. Bagi kita yang masih sadar, belum asik, Allah nih itu kita sambung dengan kalimat subhana, hanya Allah, subhanallah. Kan kita masih sadar. Paham lah pian? Melihat lampu, kalau orang asik Allah dinya. Kalau kita belum asik nih masih memasang kesadaran, melihat lampu, subhanallah. Maksudnya ada papak-papak Allah dibadahkan lampu. Melihat kambing, orang asik medahkan Allah. Kalau kita belum asik nih, subhanallah, maha suci Allah, jangan dibedahkan Allah tuh kambing. Cuma yang orang menyebut Allah tuh bujur aja juga, karena ini memang di situ makamnya ujarinya Allah, mun dirinci wujud milik Allah. Sama yang bisa bakar rasan tuh yang kada paham. Nah, ya kalau datang misalnya bini mau lahkan kopi, orang yang asik melihat bini Allah, kita ini belum asik, masih menyadari subhanallah di kita. Tapi kita paham, sudah paham. Karena mustahil bini ini datang mau lahkan kopi. Kalau inya kada diulah Tuhan hendak maulah. Dan walaupun hendak juga mustahil kawa kalau kada dikawakan. Maka sebenarnya hendak dan kawannya bini adalah hendak kawannya Allah. Bagi siapa yang menyadari itu, bagian yang sudah 20. Maka ini paham melihat ujarnya Allah. Kita ini bang, subhanallah. Lain kada apa-apa Allah. Cuma walaupun kita memadahkan ini lain Allah, cuma ini kebaikan yang menjadi milik bagi Allah. Tetap melihat misalnya ceramin gonal bang, lihat tenutuh longor juga. Jadi ujar kita Allah, kebaikan ini tetap milik Allah. Amayalah supaya memudahkan paham. Memang yang dilihat itu makhluk, tapi yang dituju Allah. Yang disebut makhluk, yang diganang Tuhan. Kenapa makhluk ini membuat hati kita mengganang Tuhan? Karena makhluk ini dijadikan oleh Allah. Karena dijadikan oleh Allah, maka menjadi dalil adanya Allah. Nah, jadi orang yang melihat makhluk kaganangan lawan penciptanya. Contoh, pian misalnya katuju bener lawan Rumah Irama. Ya kalau lagu Rumah Irama di kamar pian tuh tak kumpul berataan koleksinya. Bila berpandir juga berlalu aja pian. Hendak menuruti. Kena ada wayah malam Jumat pian memakai jabis Rumah Irama. Malam Jumat tuh, ya penatik benar bang. Gitarnya ada, gitar Rumah Irama. Nah, saking asiknya nih. Lalu pian mendengar kabar ujar bini pian, malam ini siaran langsung Rumah Irama. Dari Jakarta siaran langsung di TV One dalam rangka HUT RI. Maaf pian kehimungan. Hendak benar melihat. Kenapa? Sudah tak cintai ya kita. Nah, itu juga orang-orang yang lawan Tuhan tuh asik sudah tak cintai. Sama kayak pian sudah cintai Rumah Irama, kada kau mendengar kabar ada siaran langsung mau pian, padahal siaran langsung jam 9 jam 8 pian sudah duduk di muka TV. Hadang pas tampil Rumah Irama sudah mau pian cugat melihat. Jadi ujar bini pian tuh namakan dulu kain huluk menang sponsor aja pian. Nah ya kalau asik yang pian lihati Rumah Irama di TV. Tapi mata pian cangangnya ke TV kah? Kemana kah? Ke TV ya kalau cangang. Lalu betakun bini pian, mana Rumah Iramanya? Pian tunjuk TV. Oh aja pian. TV pian tunjuk kasat hati Rumah Irama. Paham lah. Itu orang asik. Orang asiknya kadang melihat lagi ke runggong TV.
kada melihat lagi TV itu napa miriknya. Ketika ditakuni napa mirik TV pian, aku kada terlihat aja sih. Kenapa? Ini asik rumah iramanya dilihatnya. Memang mata melihat TV, awak menghadap ke TV. Bahkan ketika ditanya mana rumah iramanya, di TV yang ditunjuknya, tapi kasat hatinya, yang dipandangnya, yang didengarinya adalah rumah irama. Pahamlah ya nih. Sama mata melihat lampu, melihat kipas angin, tapi kasat hatinya adalah tertuju kepada Allah. Nah, cuma di-warning oleh ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kita kaganangan benar waktu melihat lampu, kaganangan lawan Allah, jar kita subhanallah, kada paparapak Allah tuh ya lampu. Cuma aku melihat kisah Allah nampak di lampu. Pahamlah. Maka bagi orang yang paham, kita melihat misalnya ada orang atau orang ini misalnya memberi kita duit lah, orang beri kita duit, bagi yang paham ujar kita nih ya Allah, ditakuni orang Allah kah? Lain ya kita. Kenapa takun orang seikung? Ini Allah lah, iya ya kita. Iyalah Allah, lain ya kita. Hah? Pertanyaannya ialah satu, jawabannya dua. Iya Allah, tapi lain. Lain, tapi iya. Nah, itu bingungnya. Nah, apa maksudnya? Orang yang datang menjulungi kita makanan ini bukan Allah, tapi iya. Maksud iya itu apa? Iya kebaikan dari Allah. Karena makhluk kada sanggup maulah dan mendatangkan kebaikan kecuali hanya Allah. Tetapi ini lain Allah. Paham lapian? Pas angin berputar, Allah kah? Tinggi. Lain kah? Iya. Dipadahkan kipas angin berputar itu lain, katia iya. Dipadahkan iya, katia lain. Maksudnya disebut iya kebaikan sidin. Iya milik bagi sidin. Disebut lain bukan hakikat sidin. Nah, pahamlah. Nah, inilah pemahaman subhanallah. Waktu kita mengucap subhanallah, ada dua pemahaman tadi, iya tapi tidak tapi iya. Waktu menyebut subhanallah, maka tidak dan iya itu menghiasi hati orang yang rindu tadi. Melihat TV. Ini lain rumah irama nih, tapi iya, tapi lain. Kamu lebih disambat lain, katia iya, disambat iya, katia lain. Nah, mudahan diberi paham kita lihat Tuhan Allah Taala lah, dan diberi paham ya Allah. Nah, wallahu